Fajar menyingsing, ayam berkokok saling bersahutan, menyambut mentari. Udara dingin menusuk tulang, tapi Ningsih tetap semangat menyiapkan segala keperluannya dalam merias pengantin. Ya, Ningsih adalah seorang perias pengantin yang tak diragukan lagi keahliannya dalam merias wajah-wajah wanita cantik. Namanya sendiri begitu tersohor hingga sampai ke pelosok desa. Berkat kemampuannya tersebut, Ningsih mampu menyekolahkan adik-adiknya dan meningkatkan derajat keluarganya. Di usianya yang sudah menginjak umur 24 tahun itu, Ningsih masih setia dengan status melajangnya. Bukannya tak laku dan sangat tidak mungkin, sosok wanita cantik yang mandiri seperti Ningsih tersebut tak ada yang menyukainya. Tapi demi cita-citanya itu, untuk menyekolahkan adik-adiknya sampai ke jenjang pendidikan setara SMA, Ningsih rela menyandang status sebagai perawan tua. Karena dia tahu pekerjaan orang tuanya yang hanya buruh serabutan akan sangat sulit dalam membiayai ketiga adiknya. Hari-hari pun berlalu. Ningsih akan disibukkan dengan jadwal calon mempelai yang menyewa jasanya dalam mempercantik di momen sakral mereka. Suka duka ia alami, tapi Ningsih tetap semangat dalam mengais rezeki. Dengan menyewa mobil sewaan, dia pun berangkat dengan sopir yang tak lain palingnya sendiri. Perjuangan Ningsih benar-benar dari bawah, karena belum mempunyai kendaraan sendiri. Dengan terpaksa, Ningsih harus menyewa mobil tetangganya untuk membawa barang-barang dan alat-alat rias lainnya. Kebetulan bulan depan adalah bulan Suro, di mana bulan tersebut tak ada orang yang melakukan hajatan besar, terutama menikah. Tradisi itu sudah berlangsung lama di tanah Jawa. Dan untuk bulan Suro sendiri, seperti biasanya Ningsih akan membantu ibunya dalam bertani. Siang itu Ningsih mendadak mendapatkan pekerjaan merias pengantin, yang alamatnya saja Ningsih kurang paham. Obrolan mereka hanya lewat via telepon. Awalnya Ningsih hanya merasa aneh, karena sangat jarang ada orang meminta jasanya untuk merias di bulan-bulan Suro seperti itu. Tapi demi profesional, Ningsih menyetujui permintaan tersebut. Semuanya serba mendadak, dan Lek Sardi hari itu tak bisa mengantarnya karena tak enak badan. Dengan terpaksa dia pun menyewa seorang ojek untuk mengantarkannya sampai ke lokasi. Dengan berbekal alamat yang tertulis di atas kertas, Ningsih pun menyusuri jalan setapak. Perjalanannya ternyata cukup jauh, dan tak terasa waktu sudah hampir maghrib. Tapi alhamdulillahnya, si calon pengantin ingin diriasi waktu tengah malam nanti. Jadi Ningsih masih mempunyai banyak waktu untuk sampai ke lokasi. Jalan begitu menanjak dan terjal. Dengan terpaksa, tukang ojek hanya mengantarnya di ujung jalan. Karena melihat medan lokasi yang sangat tak mungkin kalau sepeda motornya bisa naik ke atas, Ningsih pun berjalan tertatih. Cuaca semakin gelap, dan sialnya lagi, jam tangan mendadak mati. Setelah berada di tengah jalan, tapi Ningsih tetap semangat menjalankan tugasnya. Dia tak pernah putus asa, meski badai menerjang sekalipun. Hingga akhirnya terdengar suara gamelan dari kejauhan. Ningsih pun bernapas lega, karena itu artinya rumah sang punya gawe sudah dekat, dan perjuangannya pun tak sia-sia. Sesampainya di tempat lokasi tersebut, Ningsih dibuat kagum dengan suasana si punya hajatan. Semua tertata rapi, warna kuning kemasan berpadu dengan hiasan dekorasi terlihat mewah, bak keraton kerajaan. Suara gamelan mengalun tak ada henti-hentinya. Orang-orang bersuka cita seolah merayakan suatu kemenangan. Tapi anehnya dari sekian banyaknya orang tak ada satupun yang menyapanya. Ningsih tetap fokus untuk mencari calon pengantinnya. Hingga tibalah dia di depan sebuah pintu besar yang membuka dengan sendirinya.
Kilauan emas menyilaukan mata Ningsih. Di depan meja rias duduklah seorang wanita yang sangat cantik tersenyum kepadanya. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Nyai Ageng Bandowati. Nama yang sangat indah layaknya nama putri keraton. Sebelum memulai merias, Ningsih melakukan sebuah ritual siraman atas perintah si calon pengantin. Air siraman itu pun tertata rapi di atas bejana kecil. Dan kata pengantin tersebut, air tersebut berasal dari 7 mata air gunung yang ada di Pulau Jawa. Air mulai disiramkan sedikit demi sedikit, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tiba-tiba Ningsih sedikit merinding saat menyentuh kaki si pengantin yang bersisi tersebut. Ningsih pun menghilangkan rasa takutnya dan kembali melakukan ritual siraman. Guyuran demi guyuran dia lakukan, hingga pada guyuran ke-7. Dengan kedua matanya sendiri dia melihat seekor ular raksasa melintas dari luar kamar. Tak hanya itu saja, Ningsih juga melihat manusia berukuran kerdil, tapi memiliki wajah yang tak sempurna, telinga panjang serta mata yang menonjol. Sungguh pemandangan yang sangat aneh. Ningsih pun mencoba tenang dan kembali melakukan ritual merias. Saat memasangkan tusuk konde di kepala pengantin tersebut, tiba-tiba dia tersentak kaget kala mendengar cerita seorang dari luar kamar. Karena penasaran, Ningsih pun mencoba menengok di luar kamar. Dan apa yang ternyata dilihatnya waktu itu benar-benar membuat bulu kudunya merinding. Manusia-manusia kecil itu saling berebut tulang tenggorok manusia. Dan yang paling menjijikan lagi, mereka meminum darah kental. Hingga Ningsih merasa ada yang aneh dari job yang dia terima kali itu. Keganjilan demi keganjilan sedikit demi sedikit pun terkuat, yang akhirnya dia memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Tapi naas, putri pengantin itu sudah mengerti gerak-gerik Ningsih yang mencoba kabur. Putri yang tadinya sangat cantik tersebut secepat kilat berubah menjadi sosok siluman ular yang mengerikan. Lidahnya pun menjulur dan mendesis. Sekuat tenaga Ningsih meronta, tapi lilitan siluman ular itu tak sangat kuatnya. Dia pun bawa ke hadapan seseorang yang duduk di singgasana megah. Manusia-manusia kerdil yang mengelilinginya saling meneteskan air liur seolah dahaga dan kelaparan, hingga Ningsih meronta untuk dilepaskan. Kesalahan apa yang ia lakukan sampai ia disekap oleh Raja Siluman seperti ini? Itulah pertanyaan di benak Ningsih. Dengan mata yang merah menyala, Raja Siluman ular itu pun dengan lantang mengatakan kalau Ningsih telah membunuh calon suami putrinya. Raja Siluman itu dengan nada marah mengatakan kalau ular yang dibunuh Ningsih 3 hari yang lalu saat bercocok tanam adalah Ola Siluman, calon menantunya. Mendengar kata-kata tersebut, Ningsih pun kembali teringat dan merasa bersalah. Ningsih pun meneteskan air matanya. Ningsih pun memelas, tapi jawaban dari Raja Siluman benar-benar membuatnya tercengang, yang ingin menjadikannya penghuni di kerajaan siluman tersebut. 1 bulan sudah Ningsih disekap dan dijadikan budak, tapi penyertaannya akhirnya berakhir setelah ada seorang kiai yang mencoba menolongnya. Kiai tersebut mempunyai kemampuan ilmu yang sangat tinggi, hingga bisa mengalahkan Raja Siluman tersebut. Kedua orang tuanya lah yang meminta tolong pada Pak Kiai untuk mencari keberadaan Ningsih. Singkat cerita, Ningsih kembali seperti semula. Hantu kursi goyang. Hantu kursi goyang. Ini adalah sebuah cerita misteri dan mengerikan yang dialami oleh Kang Parmin. Cerita sewaktu ia masih muda,
Kisah cerita tentang hantu kursi goyang. Kisah tentang keberadaan sosok-sosok hantu penghuni sebuah rumah tua, terutama di sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah kursi goyang. Sebuah rumah peninggalan orang Belanda. Suatu hari saat Kang Parmin masih muda, dia sedang berpergian dengan motor tuanya. Dia ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang ada di kota sebelah. Perjalanan pun ditempuh Kang Parmin. Dengan hati gembira, Kang Parmin memajukan sepeda motornya menyusuri jalan-jalan desa. Waktu itu hari sudah sore saat Kang Parmin berangkat dari rumah. Tak terasa sudah beberapa desa yang Kang Parmin lewati, dan hari semakin malam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir menyambar dan diiringi oleh hujan yang turun di malam itu. Kang Parmin masih melajukan motornya, berharap hujan segera reda dan tak lebat. Suasana sangat gelap dan udara semakin dingin menusuk tulang. Maklum, saat itu Kang Parmin malah lupa membawa jas hujan. Tak berapa lama kemudian, samar-samar dari kejauhan, Kang Parmin melihat ada sebuah rumah dengan nyala lampu terasnya yang agak remang. Bersyukurlah Kang Parmin, karena malam itu hujan tak reda, dan dalam hati Kang Parmin merasa lega, sebab sebentar lagi nggak akan kehujanan. Semakin lama semakin mendekat, dan sampailah Kang Parmin di depan rumah tersebut. Dan ternyata rumah itu adalah sebuah rumah Belanda, rumah dengan arsitektur Belanda. Kang Parmin pun segera membelokkan motornya masuk ke dalam halaman rumah besar tersebut, berharap dia bisa sejenak untuk berteduh di rumah tersebut. Sesampainya di dalam halaman rumah tersebut, Kang Parmin samar-samar mendengar sebuah percakapan, seolah ada seorang yang berbincang-bincang di dalam rumah, laki-laki dan perempuan. Setelah memarkirkan motornya, Kang Parmin segera beranjak berjalan menuju ke ruang tamu rumah tersebut. Kang Parmin kemudian menghampiri pintu rumah depan tersebut, berharap ada orang di dalam. Kang Parmin kemudian segera mengetuk pintu rumah tersebut. Permisi. 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 Namun tak ada jawaban sama sekali. Padahal tadi terdengar ada suara orang yang lagi sedang berbicara. Kang Parmin masih berharap ada orang di dalam rumah. Dan benar saja, tak lama kemudian pintu pun terbuka. Pelan, tapi pasti pintu terbuka dari dalam rumah. Kemudian terlihatlah seorang wanita muda yang sangat cantik dan seksi. Tampaklah seorang wanita putih cantik memakai gaun putih sudah berdiri di hadapan Kang Parmin. Kang Parmin sendiri agak terkejut saat melihat wanita cantik tersebut. Kang Parmin memperhatikan wanita itu dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Wanita cantik itu kemudian mempersilahkan Kang Parmin untuk masuk ke dalam rumahnya. Kang Parmin itu hanya mengangguk dan mengikuti wanita cantik tersebut. Dan kemudian ia pun duduk di kursi tamu. Kang Parmin masih tak percaya malam itu ia mendapat peruntungan melihat wanita cantik dan seksi. Wanita itu kemudian berjalan melangkah menuju ke arah dapur, dan tak lama kemudian ia pun sudah kembali dengan membawa minuman hangat dan makanan.
Wanita itu kemudian menghidangkannya untuk Kang Parmin. Dengan malu-malu, Kang Parmin pun menerima hidangan yang dibawakan oleh wanita cantik tersebut. Kang Parmin kemudian meminum kopi hangat yang telah ada di hadapannya. Tak lupa hidangan-hidangan yang ada di meja di depannya juga tak luput dari perhatiannya. Tanpa terasa tiba-tiba Kang Parmin mulai mengantuk sehabis memakan hidangan yang dihidangkan oleh wanita tersebut. Dan tak lama kemudian, Kang Parmin pun tertidur pulas. Mungkin suasana hujan malam itu juga memberi nuansa yang tenang dan syahdu. Suara binatang malam pun mengiringi malam itu. Kang Parmin pun masuk ke dalam malam mimpinya. Saat itu ia merasa berada di sebuah kamar yang sangat luas, berwarna putih bersih dan terlihat sangat mewah. Di hadapannya terlihat ranjang yang terlihat klasik, dengan spray putih di atas kasurnya. Dan betapa kaget dan kagumnya Kang Parmin ketika dia melihat sosok wanita di atas ranjang tersebut yang sedang rebahan memakai gaun putih yang sangat tipis. Tangan wanita itu pun melambai kepada Kang Parmin. Seorang wanita cantik, putih, yang terbalut dengan gaunnya yang putih tipis, menambah kecantikan wanita tersebut. Bau harum semerbak melati, menyeruak dari tubuh wanita tersebut. Senyum manis tersungging di bibirnya yang sangat tipis, dan senyum manis yang menambah aura pemikat. Siapapun pasti akan terpikat oleh kecantikan sosok wanita tersebut yang sangat seksi dan cantik itu. Seperti terkena hipnotis, Kang Parmin pun menghampiri wanita cantik itu di atas ranjangnya, dan dia pun tenggelam bersama wanita tersebut dalam kenikmatan malam itu. Kenikmatan malam di bawah guyuran air hujan di luar rumah, dan diiringi suara petir yang menyambar-nyambar di atas langit dalam alunan binatang-binatang malam yang bernyanyi. Tak lama kemudian Kang Parmin pun tersadar dan terbangun dari tidurnya dan dari mimpinya. Aneh, Kang Parmin tiba-tiba berada di sebuah ranjang kamar yang banyak jaring laba-labanya. Di dalam kamar yang remang-remang oleh cahaya yang masuk dari jendela dan dari atap kaca. Keringat dingin dan peluh tampak di wajah dan leher Kang Parmin, juga di tubuhnya. Kang Parmin pun teringat kalau tadi dia tengah bersama seorang wanita cantik di atas ranjang tersebut. Merasa ada yang aneh yang dialami Kang Parmin, dia pun segera turun dari ranjang tersebut. Dan ia kemudian segera melangkah untuk keluar dari kamar tersebut. Ia masih bingung dengan apa yang ia alami. Bulu kuduk Kang Parmin pun kini mulai terasa merinding. Ia mulai membayangkan hal yang tidak-tidak, membayangkan kalau yang tengah bersama tadi itu adalah sosok hantu. Semakin berkecamuk pikiran Kang Parmin saat itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.